teknik pengumpulan data. Terus habis teknik pengumpulan data kita masuk ke instrumen, kemudian habis instrumen kita masuk ke mana ya? Instrumen kita masuk ke dalam populasi dan sampel. Ya, kita coba seefektif mungkin ya untuk ini. Sekarang kita masuk dulu ke, yang penting Bapak Ibu rekam ya. Kita masuk dulu ke teknik pengumpulan data. Ya, nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Data itu adalah keterangan tentang hal. Data berupa sesuatu yang diketahui dan dianggap, atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka. Jadi data itu masih bentuk angka, Bapak Ibu. Angka, simbol, kode, lain-lain. Itu data itu. Jadi kalau misalkan ada, misalkan ya, di ruangan kita itu ada 10 pasien. Nah, kemudian pasien yang pertama usianya 35, pasien yang kedua usianya 37, pasien yang ketiga usianya 40, dan selanjutnya. Nah, data angka 35, angka 30, angka 50 itu adalah data namanya. Jadi masih orang per orang, masih individual. Nah, itu data disebutnya. Ya, itu data. Artinya keterangan-keterangan yang sifatnya masih individual. Oke. Nah, itu adalah data. Nah, data itu ada dua, data primer, data sekunder. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Data primer adalah data yang kita langsung ambil datanya. Contoh, Bu Susi itu mau penelitian. Misalkan penelitiannya adalah terkait pengaruh oral hygiene terhadap kadar plak gigi misal. Nah, kemudian Bu Susi itu langsung melakukan intervensi ke lapangan, mengambil data langsung ke lapangannya, langsung diambil, langsung dilakukan oral hygiene-nya, kalau langsung diambil plaknya, ya, indikator plak giginya. Nah, itu data primer. Kalau data sekunder, datanya sudah tersedia. Contohnya apa? Riskesdas, data-data rekam medis yang ada di rumah sakit itu data sekunder, Bapak Ibu. Ya, disebutnya. Data-data WHO itu data sekunder namanya. Nah, gitu ya. Data-data di database jurnal, misalkan di Google Scholar, itu data sekunder. Nah, kalau data primer adalah data yang diambil langsung. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya. Gitu aja lah, simpelnya. Oke. Nah, kalau data menurut waktu pengumpulan itu ada namanya time series. Time series itu artinya data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalkan saya ingin melakukan penelitian terkait pengaruh akupuntur, maka datanya itu misalkan saya ingin ambil data gangguan fungsi kognitifnya. Misalkan saya ingin ambil ya Bu Kusmiati bisa dimatikan mic-nya, Bu. Ya, jadi misalkan ya, saya ingin mengambil kemampuan fungsi kognitifnya setelah saya berikan terapi akupuntur. Nah, setiap kali terapi saya ambil, sekali terapi misalkan seminggu 2 kali. Nah, itu disebut dengan time series. Setiap minggu, seminggu 2 kali saya ambil datanya. Itu disebut dengan data time series, Bapak Ibu, paham ya? Nah, ada juga yang disebut dengan data cross section, data lintang. Data lintang itu artinya data yang terkumpul pada suatu waktu untuk memberikan gambaran perkembangan kegiatan atau keadaan. Misalkan gini aja lah, langsung aja kalau baca tulisan kadang-kadang bingung. Cross section itu contohnya kita ingin melihat angka kematian, angka kelahiran. Dilihat dari kelahiran bayi, misalnya kelahiran bayinya itu dilihat dari 2 aspek. Pertama itu adalah yang kemarin contohnya ya, ada kematian, kemudian ada yang BBR kemarin itu disebut dengan cross section ya, atau disebut dengan data kertas lintang. Itu modelnya seperti itulah. Gitu ya. Nah, kalau menurut sifatnya data itu ada disebut dengan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu adalah datanya itu berbentuk narasi, berbentuk kata-kata. Misal, kita melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terkait PHBS. Nah, berarti kita lakukan wawancara kepada responden, informan bahasanya, kepada informan, kemudian habis itu kita record apa perkataannya, kemudian kita tuliskan dalam bentuk narasi. Menurut informan, PHBS adalah, nah itu PHBS sangat penting bagi masyarakat. Nah, itu jadi bentuknya narasi. Kalau kuantitatif adalah datanya berbentuk bilangan. Contoh,
bilang itu kayak gimana, misalkan fungsi kognitif itu angkanya berapa pada pasien ini, pada pasien itu berapa, pada gitu ya. Kemudian misalkan selain fungsi kognitif, misalkan gangguan menelan pada pasien ini berapa, pada pasien itu, nah, itu bentuknya angka, lebih ke angka gitu ya. Nah, itu kuantitatif. Oke, kita lanjut. Menurut tingkatnya, nah data itu ada disebut dengan nominal. Data nominal itu adalah data yang berbeda, tetapi dia nggak punya tingkatan. Contoh, jenis kelamin, pendidikan, dan jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan kan nggak ada tingkatan, misalkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, laki-laki lebih tinggi, enggak kan? Nah, itu disebut dengan data nominal. Datanya itu punya dua kelompok tertentu atau beberapa kelompok, tapi dia nggak punya tingkatan. Paham ya? Nah, yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data kategori, dan dia punya tingkatan. Contoh, pendidikan. SD lebih rendah daripada SMP, atau SMP lebih tinggi daripada SD, SMA lebih tinggi daripada, dia punya tingkatan, ada SD, SMP, SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, itu data ordinal sebutnya. Ya, ada data interval. Data interval itu adalah data yang bisa ditambah kurang kali bagi. Ya, data interval itu adalah data numerik, data yang bisa ditambah kurang kali bagi. Ya. Nah, data ini perbedaannya itu hanya tidak terdapat nol mutlak. Nanti saya kasih contohnya, data interval ya. Kemudian ada data rasio. Data rasio itu sama lah, bisa ditambah kurang kali bagi dan dia punya nilai nol mutlak. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ini. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan kelas itu datanya ordinal. Kalau misalkan nilai itu datanya interval. Nilainya interval. Ingat, interval itu nggak punya nol mutlak. Ya, kalau misalkan nol berarti dia nggak bisa jadi dia nggak ikut ujian atau dia emang nilainya nol gitu. Jadi nggak punya nol yang mutlak. Juara 1, 2, 3 berarti dia ordinal. Hadiah 100 juta, 75 juta. Nah, itu rasio. Nah, rasio juga bisa, contohnya adalah suhu ya. Suhu juga masuk ke dalam rasio. Jadi dia punya nol mutlak. Nah, pengumpulan data itu apa? Adalah pencatatan peristiwa atau keterangan-keterangan sebagian atau keseluruhan elemen populasi untuk mendukung penelitian kita. Nah, pengumpulan data itu berdasarkan caranya itu ada dengan angket. Angket itu dengan kuesioner. Kita buat kuesionernya atau kita cari di yang kuesioner baku, kemudian kita share ke responden kita. Ya, itu angket. Keuntungan angket itu dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dikirim lewat pos. Kalau sekarang mungkin bukan pos ya, mungkin Google Form sekarang. Lebih canggih lagi. Biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif mudah ya, bahkan bisa gratis ya. Kalau Google Form ya, pertanyaannya kan akan jadi gini, Google Form boleh nggak? Boleh. Boleh, asal jelas perizinannya dan peruntukannya ya. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisian atau responden sendiri ya bebas. Respondennya mau ngisi mau enggak ya urusan dia gitu ya. Jadi kita nggak ada paksaan kepada responden. Ya, semua penelitian pun nggak ada paksaan, tapi kalau angket kan lebih siapa sih maksudnya gini, kalau ada Google Form kepada kita, kan kita mau ngisi mau enggak kan urusan kita gitu. Kalau misalkan kita nggak mau ya nggak usah diisi gitu kan. Jadi maksudnya seperti itulah maksudnya gitu ya. Kerugiannya memang kita tidak bisa menentukan apakah responden tersebut sesuai dengan inklusi dan eksklusi kita atau enggak gitu aja lah. Paling pentingnya itu. Ternyata yang ngisi responden itu bocah, anak-anak, yang sesuai dengan inklusi kita. Dia asal aja ngisi. Yang penting ada link dia isi kan gitu. Nah, itu kerugiannya. Nggak bisa kita kendalikan siapa yang ngisi. Meskipun kita sudah tulis yang berhak mengisi yang ini ya kategorinya, tetap aja kan itu namanya juga online, kita nggak bisa atur sendiri ya, orang lain mau ngisi karena kita udah sebarin ya. Makanya oleh karena itu kita harus teliti banget ketika kita membuat angket dalam bentuk Google Form. Komponennya agar penting atau agar efektif, pertama ada subjeknya. Subjeknya siapa sih? Jelasin. Adanya ajakan, permohonan ya. Petunjuk pengisiannya gimana sih? Jangan sampai skala likat orangnya bingung. Ini kok ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sih ngisinya kemana ya? Akhirnya ngarang, nggak jelas ya. Ada pertanyaan atau pernyataan. Kalau saran saya, kalau pernyataan semua, kalau pertanyaan semua gitu ya. Jadi jangan dicampur aduk, orang bingung. Meskipun itu boleh. Pertanyaan dalam angket ini dapat bentuk pertanyaan dalam bentuk terbuka atau tertutup, ataupun kombinasi antara terbuka dan tertutup. Ya boleh, silahkan. Ada terbuka, ada tertutup. Tapi biasanya kalau kuantitatif lebih ke arah pertanyaan tertutup. Ya, tidak. Jarang. Bagaimana alasan Anda? Nah, itu kalau itu udah kualitatif, itu nanti dia akan narasikan. Tapi kalau udah kuanti, biasanya dibatasi dengan ya, tidak,
setuju, sangat tidak setuju, nah itulah ya. Biasanya gitu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan harus jelas, jangan bias. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang ganda sifat jawabannya. Responden harus bisa jawabnya, jadi dia sampai ini nanya apa sih? Nah, itu ya. Jadi orang bingung. Harus relevan. Gak usah panjang-panjang, kemudian hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias, sugestif. Punya double interpretasi. Nah, itu susah. Ya, nanti malah nggak valid ketika kita uji validitas. Oke. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaan itu pertanyaan atau pernyataan itu ada model, ada angket terbuka atau open questionnaire. Angket yang pertanyaannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawab, biasanya ini kualitatif. Ada angket tertutup seperti saya bilang tadi, ya tidak setuju, sangat setuju, dan lain-lain, gitu ya. Angket semi terbuka, angket yang pertanyaannya memberikan kebebasan untuk memberikan jawaban menurut pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Jarang sih ini, kebanyakan ya kalau nggak terbuka tertutup udah gitu ya. Ada juga wawancara teknik ya. Teknik wawancara itu biasanya di kualitatif, kuantitatif itu jarang wawancara. Kuantitatif itu kalau nggak perlakuan bentuknya kuesioner atau berobservasi. Ya, jarang wawancara. Ya, kemudian ada kelebihan teknik wawancara. Kelebihannya itu wawancara itu dapat digunakan pada responden yang tidak bisa baca. Iya, betul. Jika ada pertanyaan belum dipahami bisa ditanyakan lagi. Terus dapat cross check langsung, benar nggak kebenarannya seperti itu. Gitu ya. Oke, sebentar dulu, saya ada telepon dulu. Mohon izin dulu sebentar.
400 berapa? 32.500. Kalau member nggak ada itu. Member bisa. Nggak ada potong. Potongannya oh, udah ada. Udah. File. Ada di transfer orang terima. Emang gimana? Coba. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini kekurangan wawancara. Sebentar ya. Kekurangan wawancara ya. Kalau wawancara itu dia perlu waktu ya, perlu waktu dan biaya yang cukup besar dalam karena kita kan datangin orang atau mendatangi orang kan orang itu kan perlu kita kasih reward. Nah, itu biasanya disebut dengan bujukan Bapak Ibu ya. Jadi ada istilah penelitian itu bujukan. Bujukan itu adalah dana yang kita kasih, baik dana, barang, jasa yang kita berikan kepada responden, itu disebut dengan bujukan dan itu harus ada. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik wawancara, ada wawancara terstruktur, ada SOP-nya, dan tidak terstruktur, jadi bebas ya. Bebas selama data yang kita inginkan itu dapat gitulah. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara ini baca aja, saya kira ini adalah materi-materi pelajaran bahasa Indonesia dulu ya, dan sama aja sebetulnya kalau wawancara itu kayak gini gitu modelnya ya, gitu. Saya kira gitu aja. Nah, ada juga yang disebut dengan observasi. Observasi itu kayak gimana sih? Contohnya gini nih.
Misalkan ini sekarang saya lagi penelitian nih Bapak Ibu. Kemarin kan saya sudah sering bilang bahwa saya sedang penelitian tugas akhir saya, tesis saya terkait pengaruh akupointerapi terhadap gangguan terhadap fungsi kognitif dan gangguan menelan atau disfagia pada pasien pasca stroke. Itu tuh tesis saya ya. Dan alhamdulillah tesis saya juga sedang saya ajukan Bapak Ibu di Kemendikbud untuk mendapatkan hibah dan alhamdulillah kemarin sudah keluar berita acaranya bahwa judul saya dapat hibah kurang lebih 20 juta dari Kemendikbud. Nah, artinya gini, artinya yang mau saya seringkan adalah bagaimana kita membuat sebuah judul itu yang menarik, yang tingkat novelty-nya bagus, tingkat kebaruannya bagus, dan kita punya desain yang matang gitu. Nah, Bapak Ibu punya kesempatan nggak? Punya kesempatan Bapak Ibu itu untuk dapat hibah, tapi nanti harus dihubungi dosennya. Misal ada yang bimbingan sama saya, misalkan Bu Rina, Yang 315. itu bimbingan sama saya. Nah, kemudian kemudian dosennya lihat, wah ini judulnya bagus nih, diajukan hibah. Ya, nah itu bisa sebetulnya ya, sebetulnya bisa. Tapi nanti nanti harus sesuai dengan jadwal pemerintah Kemendikbud. Kalau misalkan ada jadwal hibahnya bisa diajukan, bisa sebetulnya, gitu ya. Ataupun hibah ada disebut dengan hibah penelitian AIPNI, Bapak Ibu, Asosiasi Profesional Indonesia juga ada dari organisasi profesi kita ya. Biasanya nggak besar itu, hibah-hibahnya ya kurang lebih 8 juta, 10 juta lah. Tapi kan lumayan untuk penelitian kita gitu loh. Jadi kita nggak kita cuma ngambil data fokus, kita nggak mikirin masalah biaya. Ya, nah penelitian saya itu saya pakai lembar observasi. Jadi saya buat lembar observasi, ya kemudian setelah sebelum dilakukan akupuntur terapi itu akupuntur saya ukur ya tingkat kognitifnya sama gangguan menelannya, kemampuan menelannya seberapa besar, saya tulis. Nah, tulisnya di mana? Di lembar observasi. Nah, kemudian setelah akupuntur saya tulis lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu disebut dengan lembar observasi. Oke. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya itu adalah datanya lebih akurat. Kenapa? Lah, penelitinya langsung ukur. Sedangkan kuesioner itu lebih ke arah persepsi individual dari responden. Tapi kalau observasi kan ngukur langsung kitanya. Contoh, nggak usah susah-susah lah kognitif. Contohnya adalah saturasi oksigen. Ya, misalkan pengaruh supine terhadap saturasi oksigen atau ROX index atau macam-macam lah ya pada pasien dengan COVID-19. Nah, ketika kita berikan posisi supine, berarti kan kita harus punya lembar observasi untuk menuliskan saturasinya pasien kan? Nah, karena itu, maka kan kelebihannya kan kita lebih aktual, lebih akurat kan? Gitu ya, Bapak Ibu ya, itu maksudnya. Jadi kelebihan observasi itu dia lebih akurat karena kita yang ngukur langsung. Kita juga sebetulnya ngukur dan kita ada panduannya. Panduannya itu ya itu maksud saya. Jadi kalau misalnya kita tinggal saturasi oksigen ya kita lihat saturasinya aja di monitor langsung kan gitu, gampang. Kekurangannya untuk memperoleh data yang diharapkan maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Jadi kita harus sabar. Kalau observasi, kalau orangnya di akupuntur ya kita sabar nungguin orang di akupuntur dulu. Orang dibekam ya kita sabar nunggu orang dibekam dulu dan lain-lain. Itulah salah satunya gitu ya. Observasi keterlibatan pengamat, ada observasi partisipan di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan, ada tak partisipan di mana pengamat berada di luar subjek dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan. Gitu. Nah, ini hanya jenis aja lah. Konkretnya pada saat di lapangan observasi cuma satu kok, observasi doang. Udah. Observasi, tapi nanti kan secara teori kalau misalnya ditanya ya ada dua, ada observasi partisipan, ada tidak partisipan. Nah, kalau cara pengamatan itu ada dua, ada berstruktur, ada tak berstruktur. Kalau berstruktur itu adalah pengamatan dalam observasi menggunakan pedoman, ada pedomannya. Setelah ini ya. Kalau tak berstruktur, pokoknya misalkan ya, ketika dia posisi supine, kapanpun itu ya langsung aja ditulis. Nah, itu kan tak berstruktur. Kalau berstruktur, pedomannya kapan harus ditulisnya, itu kan ada pedomannya. Ya, gitulah kurang lebih. Nah, ini tinggal baca ya, ini mah gampang studi dokumentasi dan lain-lain. Oke, sekarang mungkin ada pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Ada namanya sensus, yaitu pengumpulan data dengan mengambil anggota populasi untuk diselidiki atau ya.
atau pengumpulan data melalui populasi. Data yang diperoleh dari assessment ini disebut dengan parameter. Kayak sensus penduduk itulah model-modelnya, kan ada yang modelnya sensus, makanya disebut dengan sensus penduduk. Ada namanya sampling. Sampling itu diambil sebagian dari populasi. Kalau sensus kan hampir sebagian besar ya dari populasi ya. Bahkan mungkin bisa dibilang semua populasi. Tapi kalau sampling kan hanya sebagian besar, sebagian kecilnya aja dari populasi. Tergantung kita nanti pakai metode samplingnya apa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Ini yang kelas kemarin saya ngajar biostatistik bukan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya ya, betul ya. Oke. Siap. Bu Novi, ada pertanyaan Bu Novi? Nanya deh, Pak. Ya. Kira-kira berapa banyak kita mengambil sampel ya Pak, minimalnya gitu. Misalnya kalau misalnya mengambil kasus tertentu, oh ini bolehnya minimal 25 atau 30 atau 50 gitu Pak. Kalau ngambil datanya itu Pak. Bagus pertanyaannya. Jawabannya gini, tergantung desain penelitian kita apa. Kalau desain penelitian kita itu adalah eksperimen, itu minimal 15 sudah cukup. Misalkan Bu Novi ingin ngambil penelitian pengaruh daun salam terhadap tekanan darah sistol diastol MAP pada pasien dengan hipertensi. Cukup Bu, 15 orang cukup Bu untuk kuasi eksperimen atau eksperimen lah kita bisa dibilang ya. Tapi kalau modelnya chi-square, korelasional, contohnya hubungan antara, kalau judulnya hubungan-hubungan itu ya, nah itu tidak boleh, minimal 15 itu harus banyak datanya, respondennya. Kenapa? Karena kebanyakan desainnya itu cross-sectional, artinya sekali ngambil selesai. Nah itu harus banyak. Nah, kalau misalkan modelnya kayak pengaruh daun salam terhadap tekanan darah, sistol, diastol, dan misalkan MAP-nya, berarti kan ibu harus ada perlakuan dulu. Ngasih daun salamnya dulu, berapa kali ngasih daun salamnya, baru kan itu perlu waktu. Nah itu dikompensasi dengan jumlah yang sedikit. Tapi karena jenis, kalau penelitian model desainnya cross-sectional, kayak hubungan ini, hubungan itu gitu ya, misalkan hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas kerja perawat, itu kan tinggal ngambil sekali doang, respondennya diambil, misalnya kuesionernya dibagiin sekali udah tinggal ngolah data. Kalau ibu kan enggak. Kalau daun salam kan ibu harus kasih dulu daun salamnya, berapa kali dikasihnya, misalkan hari pertama, kedua, ketiga, kan kita nggak bisa langsung tuh ambil datanya, harus tunggu dulu. Nah, maka dikompensasi dengan jumlah sampel. Tapi kalau misalkan bentuknya cross sectional, yang sekali ambil jumlah sampelnya itu setidaknya ya mungkin bisa diambil 50 orang lah, 50 responden lah, biar lebih oke gitu. Bagusnya sih ratusan malah kalau misalkan cross sectional. Tapi kalau misalkan eksperimental cukup 15 untuk satu kelompok. Kalau ada 2 kelompok ya 15 kali 2 berarti 30. Kalau satu kelompok aja pre and post only ya 15 cukup. Ya. Nanti nanti mungkin masalah desain di pos UTS kayaknya deh, nanti dijelasin. Oke? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan kalau untuk respondennya itu 15 ya Pak. Kalau untuk pertanyaannya itu kita dibatasin nggak sih Pak? Minimal enggak ya Pak? Enggak. Jadi kalau untuk pertanyaan itu kan bentuknya kuesioner ya. Kalau kuesioner itu tidak ada batas, bebas ya. Kuesioner pun ada 2 ya, ada kuesioner yang kita buat sendiri, ada kuesioner baku. Nah, contoh kuesioner baku untuk gangguan kognitif disebut dengan Mini-Mental State of Examination (MMSE). Itu kita nggak usah buat kuesioner, kita tinggal download. Downloadnya itu adalah download kuesionernya, kemudian download artikel yang menyatakan bahwa kuesioner itu baku. Paham ya? Nah, dibuktikan dengan apa? Nilai, validitas, dan reliabilitas. Udah, tuh. Ya, jadi kita kalau nggak mau ribet-ribet bikin kuesioner, cari variabel yang memang ada kuesionernya. Contoh, gangguan menelan disfagia ada namanya skala GUS. Nah, kalau misalkan kognitif ada namanya MMSE, kecemasan ada namanya HARS, dan lain-lain lah. Kualitas hidup ada namanya WHO QOL, dan lain-lain. Itu kuesioner baku. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, apakah ada batasan jumlah pertanyaan? Tidak, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti respondennya juga malas ngisinya ya. Terutama kalau kuesionernya bikinnya sendiri ya, tapi kalau kuesioner baku apa adanya, nggak boleh kita rubah-rubah.
Ya, saya kira clear ya. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan lagi ya, Bu Yan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengumpulan dana tadi udah ya. Sekarang kita masuk ke populasi. Populasi dan sampel. Nah, Bapak Ibu semuanya, populasi itu adalah keseluruhan anggota. Contoh gini, misalkan Bu Novi penelitiannya di rumah sakit, perawat ya, perawat di rumah sakit RSUD Depok misalkan, maka populasinya adalah seluruh perawat RSUD Depok. Itu populasi, artinya seluruh responden yang akan kita jadikan penelitian. Nah, kita akan jadikan responden penelitian. Misalkan kalau perawat ya berarti seluruh perawat, dokter ya seluruh dokter. Itulah kira-kira lebih ya. Kalau populasi itu seluruh anggota, seluruh kelompok gitulah, seluruh objek. Pada intinya gitu. Ya. Contoh suatu penelitian tentang hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien TB. Maka populasinya dapat ditentukan dengan 4 faktor. Isi semua pasien TB. Kalau satuannya misalkan pasien TB yang dirawat di rumah sakit X, cakupannya rumah sakit X waktunya tahun berapa. Jadi kan kalau misalkan kita penelitiannya hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup, maka pasien TB maka populasinya kan semua pasien TB gitu kan. Gitulah kurang lebih. Tapi pasien TB-nya yang dirawat di rumah sakit tersebut, gitu. Jangan di rumah sakit TB seluruh Indonesia. Beda ceritanya nanti. Populasi itu dapat dibedakan atas populasi target dan survei. Target itu merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Contohnya yang tadi TB tadi. Sedangkan populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Ya, misalkan populasi surveinya itu adalah ada yang TB dengan komplikasi, TB dengan MDR, nah itu populasi survei. Padahal penelitian kita itu TB MDR itu maksud eksklusi, tapi itu masuk ke dalam populasi, gitu ya, paham ya? Idealnya memang populasi target dan survei sama, tetapi karena berbagai sebab, maka target dan survei menjadi kadang-kadang tidak sama. Ya tadilah, Pak, misalkan kan populasi saya itu kan pasien TB doang, tapi ternyata ada kan penulisan TB ya TB aja gitu kan di rumah sakit ya kalau TB ya memang ada. Maksud saya gini lah, kalau pasien TB ya pasien TB gitu. Terlepas itu jenisnya misalkan pasien TB dengan pasien TB MDR dan lain-lain, tapi kan tetap populasinya pasien TB gitu maksudnya. Oke, begitulah kurang lebih. Nah, kalau sampel adalah perwakilan dari kelompok misal pasien populasinya TB ya. Populasinya TB di rumah sakit RSUD Depok misalkan. Sampelnya TB yang kayak gimana? Nah, itu harus jelas. Contoh, enggak, beda, sorry, maaf. Itu inklusi, beda. Ini kalau sampel itu gini, misalkan populasi TB-nya itu, pasien TB-nya itu adalah 100. Nah, sampelnya itu sebetulnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik perhitungan sampel juga ada. Nanti ada rumusnya. Gitu ya, misalkan dari 100 kita ambillah, ternyata setelah kita hitung sampelnya ternyata kita dapat 50. Nah, berarti responden kita itu 50 gitu ya. Nah, ternyata misalkan yang 50 itu ternyata kualitas hidupnya baik. Nah, nanti yang 50 tersebut akan mewakili populasi. Berarti kita anggap kalau misalkan yang 50-nya kita itu baik, kualitas hidup, kita anggap bahwa 100-100-nya itu baik. Karena sampel itu mewakili populasi. Gitu. Paham ya Pak Ibu ya? Jadi sampel itu mewakili populasi. Kemudian, nah, alasan pemilihan sampel kendala sumber daya. Ya iya kalau misalkan mending lah kalau 100, mending. Kalau 1000 gimana? Nah, berarti kan kita butuh sampel. Kenapa? Karena untuk mengurangi waktu, dana, gitu ya, dan lain-lain. Karena kalau misalkan 1000, taruhlah misalkan ginilah. Setiap responden kita kasih 100.000 lah taruhlah, ya 100.000 aja kali 1000 itu udah berapa itu kalau pakai dana ya? Kalau bujukannya dana itu berapa coba, gitu kan? Nah itu kan banyak banget. 100.000 kali 1000, 100 juta dong, ya kan? 100.000 kali 1000 itu 100 juta bener. Kan pakai dana gitu kan, terus waktu ya.
Waktu juga kan pasti banyak. Kita ngumpulin pasien, responden, kita ngasih kuesioner dengan waktu 1000 responden, mau kapan selesainya? Maka butuh sampel gitu. Kemudian ketepatan, data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Ya sebetulnya kalau mau akurat ya akuratan populasi sebetulnya gitu. Tapi kalau untuk masalah ketepatan nanti kita berbicara di masalah statistik lah itulah ya. Kemudian ada pengukuran destruktif, menghindarkan kerugian. Ya, meskipun bisa dibilang kerugian itu dalam arti tanda kutip ya, maksudnya kita jangan sampai kita ingin melakukan penelitian-penelitian sederhana tapi respondennya banyak, akhirnya kita banyak keluar dana. Sebetulnya nggak ada yang rugi karena kita juga punya hasil dari penelitian kita ya, cuma memang maksud rugi itu hasil yang diinginkan ternyata tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Nah, itu kan jangan juga kayak gitu. Nah, karakteristik sampel yang bagus itu gimana? Memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan berhubungan dengan besaran sampel. Jadi, artinya sesuai dengan kriteria inklusi-eksklusi lah, kalau mau gampang ya. Jadi sebetulnya sampel yang baik adalah sampel yang sesuai dengan keinklusi dan eksklusi, itu simpel aja udah gitu deh. Nggak usah terlalu banyak-banyak ini dan itu. Kalau misalkan udah sesuai inklusi, misal, pasien TB saya adalah pasien dengan TB aja, nggak ada komplikasi ya. Kemudian pasien TB misalkan yang belum pernah melakukan pengobatan OAT atau yang sudah atau yang sedang berjalan, nah gitu inklusinya. Kalau misalkan sampel yang baik adalah sampel yang sesuai dengan inklusi eksklusi. Udah gitu aja deh. Cukup itu. Kesalahan yang sering terjadi dalam pemilihan sampel adalah sampling error, adalah kesalahan berkaitan dengan proses pemilihan sampel pada populasi. Kesalahan ini meliputi ketidakmerataan sampel acak, misalkan respondennya di ini ya, di random misalkan, di random itu diacak ya. Nah ternyata nggak sesuai nih. Pengennya misal contoh Bapak Ibu punya 2 kelompok penelitian, satu kelompok A, satu kelompok B. Yang kelompok A perempuan semua, kelompok B ada laki dan perempuan. Nah itu maksudnya. Jadi kan kurang pas. Karakteristiknya nggak sama. Masa satu perempuan, kelompoknya rata semua, yang satu kan laki perempuan. Nah itu harusnya sih seimbang kalau laki perempuan. Bahkan dari segi jumlah, misalkan yang kelompok A dominasinya perempuan, yang kelompok B juga harusnya sih dominasinya juga perempuan gitu. Itu sampel yang bagus. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam proses pemilihan sampel. Pertama kita harus dulu populasinya kita siapa. Nah, habis tahu populasi siapa, kita unit pemilihan sampelnya. Misalkan kita sampelnya itu mau di mana? Misalkan rumah sakit itu mau kita ambil di ruangan mana? Kerangka pemilihan sampel, misalkan kerangkanya itu masuk ke dalam, udah mulai masuk ke dalam inklusi eksklusi ya. Kemudian metodenya, desain sampelnya, misalkan sampelnya itu mau pakai purposive sampling, systematic sampling, random sampling, systematic random sampling, snowball sampling, atau lain-lain. Nah, itu metode pemilihan sampelnya mau kayak gimana? Nah, itu macam-macam tergantung ya. Ada yang accidental sampling, ada yang snowball. Misalkan kita ingin penelitian pada pasien yang LGBT misalnya, LGBT. Nah, kalau LGBT kan di Indonesia kan tidak terekspos secara publik kan, artinya dia aja yang tahu gitu kan dengan beberapa teman dan pasangannya mungkin ya. Kebetulan ada yang tahu, kita punya tahu, yang penting kita tahu satu orang aja dulu. Kemudian kita tanya, kita jadikan itu responden, dia setuju untuk kita dijadikan responden, kita inform consent biasa, terus kita bilang sama dia, kalau kamu punya teman, ajak ya, nanti saya kasih ini, namun ada bujukan manfaatnya ini jelasin gitu ya. Masalahnya privasinya terjagalah gitu ya, tidak akan bocor ke publik identitasnya. Kan datang tuh teman, misalkan dia tuh bawa 5 teman, ya dia bawa 5 teman, berarti dari 1 jadi 5 kan. Nah dari 5 ke setiap orang yang 5 orang itu kita bilang yang sama, kalau kamu punya teman yang kayak kamu, kasih tahu kita ya, nanti kita teliti juga ya, manfaatnya ini, jelasin manfaatnya apa, risikonya apa gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang 5 masing-masing bawa 5, jadi 25 kan. Nah, itu disebut dengan snowball atau bola salju. Jadi kecil jadi gede. Nah, itu contoh ya, contoh sampling. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Kalau misalnya responden
hanya kayak gini, teknik samplingnya gini lebih bagus gitu ya. Oleh karena itu perlu bimbingan juga tuh sama pembimbing. Itulah pentingnya bimbingan sama pembimbing. Jadi jangan sampai modal semangat, tapi pada saat pemilihan sampel salah total. Nah itu juga bermasalah. Nanti ibu capek di lapangan, kok sampel saya nggak dapat. Oh, metode samplingnya salah. Sebentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah menentukan jumlah sampel, kita tentukan unit sampel aktualnya. Baru kita lakukan laksana penelitian. Ya, jumlah sampelnya misalkan sekian, berarti kita ambil sesuai dengan jumlah sampel yang kita tentukan. Pada pelaksanaannya agak serumit teorinya kok, Bapak Ibu, tenang aja. Semuanya itu akan itu kan sama pembimbing, asal Bapak Ibu aktif. Ya, asal Bapak Ibu aktif bertanya kepada pembimbing, habis ini apa, biasanya sih per kelompok ya, ini kan ada kelompok misal ya, kelompok bimbingan saya itu ada 7. Siapa, dan itu jadi satu kelompok. Ya, kalau itu metode bimbingan tiap dosen beda tentu ya. Tapi kalau misalkan modelnya kayak model saya, misal, kalau model saya ya, kalau saya biasanya, kalau bimbingan tuh bareng-bareng gitu ya. Progresnya bab 1 semua, bab 2 semua gitu ya. Progresnya jadi sama progresnya. Nah, tiap dosen beda-beda, tapi pada intinya boleh aja mau kayak gimana pun modelnya sama. Tapi pada intinya gini, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena dibimbing. Ya, karena dibimbing. Jadi habis ini apa gitu. Tapi yang dibimbing juga harus tahu dasarnya, ilmunya gitu. Jadi jangan sampai dosen pembimbing itu ngejelasin dari nol lagi, capek nanti. Kasihan. Ya, dosen pembimbingnya. Maka oleh karena itu, mata kuliah metodologi dan biostatistik itu memang mata kuliah yang sangat urgent, terutama mahasiswa. Nah, ini juga bisa menjadi acuan nih. Nih, ini juga saya ingin coba nih melakukan penelitian. Kira-kira yang nilainya A, cepet nggak tuh wisudanya? Atau cepet nggak tuh lulusnya? Atau gimana nih? Nah, ini bisa dijadikan penelitian sebetulnya. Kalau nilai Medlit sama BIOS-nya bagus, kira-kira dia tuh gimana progres penelitiannya? Kan bisa tuh jadikan penelitian. Nanti coba saya iseng-iseng mini riset lah ya. Nanti lihat nilai Bapak Ibu semua, kemudian saya akan riset terakhir di riset terakhir itu maksudnya riset variabel dependennya itu, variabel akibatnya itu di kelulusan nanti. Kira-kira nih progresnya gimana nih sidangnya? Lancar nggak? Nah, itu bisa dilihat nih nanti. Karena salah satu mata kuliah yang mendukung banget di kelancaran kita penelitian ya metodologi dan biostatistik. Ya. Dosen pembimbing nggak boleh milih sendiri ya Pak? Harus dipilihin. Iya, itu harus dipilih sesuai dengan peminatan. Misal,
Contohnya, Bu Novi itu peminatannya medika bedah. KMB itu kan dosen KMB kan ada saya, ada Bu Yeni Koto, ada Pak Mambang, ada siapa lagi ya, Pak Westi, KMB KGD ya Pak Westi. Nah itu nanti gitu, nanti di slot KMB misalkan ada berapa, nanti dikasih. Biasanya gitu, makanya Pak Ibu buat judul tuh kan suka sekali, buat judul Pak Ibu, buat judul. Nah itu salah satunya adalah penentuan pembimbing nanti slot. Kalau kita nggak mau pembimbingnya itu boleh nggak Pak ganti? Oh nggak boleh itu, nggak boleh. Itu nggak bisa. Itu udah dari pemilihannya udah dari koordinator. Jadi ada koordinator skripsi Bapak Ibu. Jadi dosennya itu namanya koordinator yang berhak memilih siapa pembimbingnya siapa gitu ya. Jadi kita nggak bisa pilih pembimbing. Oke? Pak, Oh, apa? judulnya Oke. harus satu peminatan, Pak. 3 judul harus satu peminatan atau satu judul misalkan Ya. tapi beda-beda boleh gak, Pak? Boleh. Tapi kita cenderung kemana? Sebentar Bapak Ibu. Saya nangis sebentar loh. Bentar. Ya, kemudian selanjutnya adalah boleh. Tapi gini Bapak Ibu, kecenderungan judul itu lebih ke arah kemampuan kita. Misalkan gini, usahakan buat judul adalah judul yang ingin kita, yang memang itulah passion kita gitu. Jadi jangan buat judul karena kemudahan data, tapi bukan passion. Yakin saya pasti terlambat itu. Banyak pengalaman saya, mahasiswa itu mengajukan judul karena banyak di internet, ambil judul itu karena dianggap mudah, tapi kenyataannya dia malah yang paling telat, bahkan dia perpanjang semester. Kenapa? Karena dia nggak passion dengan judul itu gitu. Dianggap karena dia anggap dia mudah, selesai. Enggak ternyata. Setelah proses bimbingan, proses ujian, bolak-balik gak jelas, orangnya juga nggak paham ya. Akhirnya pada saat ujian mungkin terhambat, harus ujiannya diulang dan lain-lain. Nah itu jangan kayak gitulah. Udahlah kalau misalkan mau ngambil judul sesuai dengan passion kita tuh minatnya di mana udah. Kalau minatnya misalkan keperawatan medikal bedah, KMB-nya yang mana udah, misalkan neurologi, ya udah, neurologinya tuh yang mana, stroke, udah ambil pos di situ gitu. Udah di situ aja, pertahankan dengan pembimbing pada saat pengusulan judul, pertahankan judul itu di depan pembimbing gitu. Ya, jadi jangan kita jangan kita mengambil judul yang pada intinya sih gitulah ya. Jangan mengambil judul karena lihat di internet banyak nih. Pasti datanya banyak untuk copy paste. Saya yakin ini pengalaman saya yang ngebimbing mahasiswa ya Bapak Ibu, itu yang kayak gitu yang terlambat justru. Yang saya amati ya. Ya, saya kira seperti itu ya Bu ya tadi yang bertanya ya. Pak, misalkan ya Pak, kita kan misalkan saya udah dapat bahannya misalkan yang 2 oke dari passion pekerjaan saya ini Pak, yang sebagai ketiga rumah sakit. Yang 1 KMB, ternyata saya kepilih KMB Pak. Secara saya udah nggak di keperawatan tuh gimana? Nah, makanya pas pengajuan itu makanya pas pengajuan judul itu kan harus disesuaikan makanya. Jadi jangan asal bikin judul, nanti takutnya ya gitu. Nanti nggak apa-apa lah, nanti bisa dibicarakan lagi lah dengan pembimbing. Bisa lah itu. Oh gitu. Iya, misalkan kan 1 KMB, 2 yang berhubungan dengan, waktu itu kan Bapak ngomong harus ada perawatannya ya Pak? Iya. Nah, saya kan udah dapat nih Pak 2 yang tentang keperawatan, tapi dekat 3-nya juga. Yang 1 KMB. Nah, cuman saya takutnya terus pas kepilihnya pas KMB. Nah, bingung ininya Pak pas perjalanannya nanti gitu sih Pak.
Ya gitu. Paling gini Bu, misal ternyata yang KMB-nya itu kepilih di saya tuh. Contoh ya. Kepilih di saya. Jadi setiap dosen itu punya payung penelitian Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya concern misal contoh saya itu misalkan concern di penelitian medical bedah yang komplementari terapi ya, misalkan ini contoh aja. Contoh akupuntur, bekam, hipnosis dan lain-lain misal. Maka Bapak Ibu tuh harusnya sih ngikutin payung penelitian dosennya, itu akan lebih bagus banget. Itu ideal banget. Misalkan, Pak, saya punya penelitian, saya punya pasien saya di rumah sakit dengan ini, saya ingin coba dengan stimulasi sama si anak-anak yang persennya habis. Nah, misalkan saya ingin coba dengan stimulasi aromaterapi pada pasien saya, Pak, boleh. Tapi itu kan dalam artian masih dalam satu payung dosen. Misalkan payung penelitian saya komplementari terapi. Bapak Ibu ingin menerapkan komplementari terapi di pasiennya sendiri. Karena kan medikal bedah nih, boleh. Nggak masalah. Bukan berarti kita harus melakukan bekam, kemudian enggak gitu. Komplementari terapi kan banyak. Nah, paling bagus intinya adalah, yang paling bagus itu adalah yang sesuai dengan payung dosen. Jadi pokoknya intinya gini lah. Judul yang Ibu ajukan juga belum tentu di-ACC sama pembimbing ya. Pasti jadi pembimbing itu ya kan gitu kan. Pembimbing itu kan pasti punya pandangan. Ibu kan cerita dulu, kayaknya ibu ini cocoknya ini nih. Jadi punya pandangan masing-masing. Coba Bu, jadi tetap dia mengarahkan kepada passion Ibu. Jadi Ibu harus ceritakan passion Ibu itu di mana gitu ya, passionnya. Jadi nanti akan pembimbing itu akan mengarahkan ke arah passionnya Ibu. Gitu, biasanya gitu. Tenang aja lah. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, siap. Kita lanjut dulu ya. Mitos. Nah, ini mitos. Sampel harus besar agar mewakili populasi. Enggak juga. Kalau misalkan gede-gede, ya udah populasi aja total sampling. Ngapain pakai sampel? Sampel harus mengandung hubungan terhadap ukuran populasi. Enggak juga. Ya, jadi sampel itu berhubungan ya. Misalkan ini apa namanya? Misal ya hubungan ini ada kakaknya, ini adanya, enggak kayak gitu juga sih. Dalam praktek besarnya sampel tergantung variasi parameter populasi dan berapa jauh presisi yang diperlukan oleh si peneliti. Mutu penelitian tidak ditentukan oleh besarnya sampel, tapi oleh kokahnya dasar-dasar teori, desain. Percaya sama saya, kalau Bapak Ibu sudah punya desain penelitian yang matang desainnya, Ibu jelas mau ngapain, cepat penelitian itu Bu, yakin saya. Yakin, ya. Bahkan Ibu bisa lebih santai. Contoh ya, saya lagi tesis nih. Teman-teman saya banyak minta tolong sama saya. Pak Agus, minta tolong dong, ini gimana nih desain penelitiannya, sampel penelitian saya gitu kan. Terus dia nanya, Pak Agus sudah selesai belum? Saya lihat dong, belum Bu. Saya belum mengerjakan gitu. Kenapa saya agak lebih santai daripada mereka gitu? Karena memang saya udah paham apa yang akan saya kerjakan, dan ketika saya kerjakan itu akan segera selesai gitu. Beda dengan orang yang belum ngerti sama sekali, dia buta. Nih abis ini ngapain ya, abis itu kalau abis ini ngapain, nah itu dia buta tuh. Yang kayak gitu Bapak Ibu yakin itu stres abisnya mending kalau ada yang diminta tolongin, kalau enggak gimana itu. Nah maksud saya adalah Bapak Ibu matangin dulu desainnya ya. Biostatistik itu memang nggak akan kepake pada saat penggunaan software, tapi Bapak Ibu akan paham ketika data itu muncul. Oh, di penelitian saya ada Pak namanya mean di output SPSS saya. Nah, kan kalau Ibu nggak belajar biostatistik, nggak ngerti mean itu apa. Apa ya mean? Tapi kan ketika pakai software kan kita nggak hitung pakai rumus kan, software yang jalanin keluar angka kan. Iya kan? Tapi kan Ibu harus tahu interpretasinya. Mean itu apa? Median itu apa? Kapan kita pakai mean? Kapan pakai median? Nah, itu contoh bios. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya ini Bapak Ibu harus dipaksain memang mata kuliah bios dan metodologi itu untuk tetap stay in front of laptop gitu atau HP. Kalau bisa ya, kalau bisa. Karena ini penting banget. Berdasarkan sampel perlu pertimbangan hal tersebut, derajat keseragaman, degree of homogeneity. Nah, nanti ada uji homogenitas. Kira-kira homogen nggak? Itu ya.
Besar populasi, derajat kepercayaan, confidence interval. Derajat kepercayaan itu bahasa Inggrisnya adalah confidence interval. Biasanya confidence interval perawat atau orang-orang kesehatan itu adalah 95%. Jadi penelitian yang Ibu lakukan, tingkat akurasinya itu harus 95%. Kalau farmasi bahkan 99%. Kalau yang lain itu di angka 90% nggak masalah. Presisi, range analisis, tenaga, biaya, dan waktu. Ini memang harus diperhatikan ya. Kalau Ibu penelitian ini, judul ini biayanya berapa yang dikeluarin? Kalau Ibu misalkan Pak, ini saya ingin mau penelitian terapi sholat tahajud terhadap kadar kortisol. Baik, itu bagus banget, setuju banget. Masalah biaya sanggup Pak Bu. Kenapa? Karena Ibu harus cek hormon kortisol kan. Selama berapa kali itu? Nah, itu harus diperhitungkan biayanya. Gitu ya. Atau cek lab yang lain lah, atau pemeriksaan penunjangnya itu masalah biaya itu harus diperhitungkan juga. Ya, sesuai dengan kemampuan kita aja. Oke. Kemudian ada yang namanya akurasi dan presisi. Harusnya sih akurasinya tinggi, presisinya juga tinggi ya. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya itu akurasi. Jadi semakin dekat kesamaan dengan nilai sebenarnya itu semakin tinggi. Kalau presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Nah, misalkan pengukuran tersebut diulang berkali-kali. Seberapa sama tuh angkanya? Nah, ya, presisi itu sama dengan standar error. Nah, prosesnya nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Nah, presisi juga disebut dengan standar error. Nah, jadi ini contoh yang gambar, akurasinya tinggi, ini hampir sama, tapi ketika diulang ternyata presisinya rendah, jauh, ya jauh. Oke, nah ini presisinya tinggi, akurasinya tinggi, ini bukan akurasi rendah, ini presisi tinggi. Ini benar ya, presisinya tinggi tapi akurasinya rendah, ya akurasinya rendah harusnya akan bertolak belakang ya. Maksudnya ini sejajar lah, setidaknya sejajar ini kan menceng. Karena harusnya ini sejajar lah ya, ini bisa dikatakan ini sejajar lah akurasinya. Tapi presisinya jauh jarak. Kalau ini kan dekat presisinya, tapi kok akurasinya kurang pas ya. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, itulah penelitian ya, itulah keterbatasan. Nanti bisa dimasukin ke dalam keterbatasan penelitian, nggak masalah. Rule of the thumb dalam penentuan sampel, ya setidaknya 10-20% lah dari populasi. Kalau populasinya 100, 20%-nya ya 20%-nya berapa ya? 20 ya? Kurang. Nanti ada teknik, pokoknya gini lah, jangan berpatokan pada sini lah, 10-20% dari populasi itu secara kelaziman, tapi untuk lebih pasnya Ibu hitung pakai rumus sudah, titik. Udah selesai itu pakai rumus. Enggak usah pakai kira-kira berapa ya? Enggak usah. Rumus saja. Studi korelasional minimal 30, kausal komparatif 30, eksperimen 15, kan saya bilang tadi ya. Jika subjek kurang dari 100, maka lebih baik sih, terutama untuk yang korelasional, ambil aja semuanya. Nah, lanjut. Ini adalah salah satu rumus pengambilan sampel. Ya, misal N itu adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, ya. D kuadrat itu adalah presisi, misalkan ditetapkan, misalkan presisinya 10% ya, atau 5% kalau perawat ya. Jadi misalkan dimasukin ke rumus, N-nya total populasinya misalnya 1753 ya, N 1753 dibagi 1753 dikali, nah ini untuk nilai presentasi perawat itu 0,5% ya Bapak Ibu ya, bukan 10% ya. Dikuadratkan tambah 1 nanti akan keluar hasil. Dari 1.700 ternyata yang jadikan sampel cuma 95. Nah, gitu. Jadi nggak sampai ratusan juga ya ternyata. Nah, ini rumus Taro Yamane ya. Kalau ini rumus Isaac dan Michael. Nah, ini pada dasarnya sih sama ya. Rumusnya mau dipakai sama, tergantung nanti pembimbingnya nanti mengarahkan kemana. Gitu ya. Nah, tapi ada memang perhitungan jumlah sampel pada populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Ada. Ya, ini rumusnya, apa namanya rumusnya ya?
rumusnya lupa nih, saya juga gak ditulis ini ya. Nah, ini rumusnya ya, N sama dengan Z alfa dibagi 2 sigma dibagi E dikuadratin. Nah, gitu. Jadi nanti dilihatnya adalah nilai alfa. Jadi contoh nilai rata 30 sampel random tahun 9 adalah 7,5 ya, dan standar deviasinya adalah berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila meningkat tingkat 90%. Nah, berarti apa sih? Caranya gimana nih? Caranya adalah kita harus melihat penelitian sebelumnya lah kalau untuk itu. Baca jurnal sebelumnya, berapa nilai min-nya, berapa standar deviasinya, berapa confidence intervalnya, baru kita hitung. Kira-kira kalau responden kayak gini, berapa ya sampelnya, bisa dihitung kayak gitu. Ya. Nah, sekarang ada teknik penarikan pengambilan sampel. Ada yang namanya probability. Probability itu kan kemarin ada. Probability itu peluang ya. Disebut dengan random sampling atau non probability disebut dengan non random sampling. Nah, kalau yang peluang atau probability sampling atau random, teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen diberikan kesempatan yang sama. Siapapun dapat terpilih selama masih dalam satu kriteria inklusi eksklusi. Syarat dalam penarikan probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi. Jangan sampai kita melakukan random sampling, tapi respondennya nggak ada, populasinya nggak jelas. Populasinya nggak diketahui, ya nggak bisa, susah. Teknik probability sampling, ada yang namanya simple random sampling. Penarikan sampel secara random. Caranya mengundi menggunakan tabel angka random. Gampang lah, kalau misalkan contohnya kertas kita sobek-sobek, misalkan kita ada kertas angka 1, 2, 3, misalkan ya responden itu kita jajarin di bangku, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, dikasih angka. Kemudian kertas juga kita kasih angka 1, 2, 3, kemudian kita gulung-gulung kertasnya kayak ngundi aja. Kocok, ambil. Nah, itu simple random sampling. Oh, keluar nomor 9. Oh, Bapak nomor 9 yang duduk di kursi nomor 9 jadi sahabat saya, gitu. Itu sebenarnya simple random sampling. Ada namanya systematic random sampling. Caranya melakukan cek keadaan populasi, ya, menetapkan jarak interval. Tentukan dulu jaraknya. N besar sama dengan N. N besar itu artinya populasi, N kecil itu adalah sampel. Misalkan intervalnya 5, nah, menetapkan nomor berapa ternyata menghitung. Ya, misalkan ya ditunjuk ya 1, 2, 3, 4, 5, ya Bu, angka kelima masuk Bu, jadi 6, 7, 8, 9, 10, atau hitung lagi 5 boleh ya. Atau 6, 7, 8, 9, 10, Ibu lanjut Bu, masuk. Nah gitu ya. Nah itu disebut dengan sistematik. Jadi kita punya intervalnya dulu. Ada yang disebut dengan stratified random sampling atau penarikan sampel stratifikasi. Syaratnya yang jelas ya, ada data pendahuluan mengenai kriteria, diketahui jumlah tiap lapisan. Menetapkan kriteria lapisan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan strata. Ya, misalkan kita ingin ngambil data kelas 3, kelas 2, kelas 5, itu kan perlu stratified. Jangan sampai kelas 5-nya kebanyakan, kelas 4-nya dikit, kelas 3-nya banyak. Nah, itu kan nggak harus stratified. Ya, harus tiap lapisan itu harus sama kesempatannya, harus sama ininya lah gitu ya, apa namanya, kesempatan dia untuk peluang dia untuk bisa masuk. Oke. Caranya menetapkan kriteria yang jelas, dengan dasar tersebut populasi dibagi ke dalam subpopulasi, ya. Penentuan besar sampel pada masing-masing populasi bisa proporsional, bisa pulang enggak, unsur biasa sampel, nah gitulah kurang lebih ya. Gitulah. Pada saat prakteknya nggak susah, nggak sulit teori lah. Cluster sampling, penampilan sampel berkelompok. Teknik ini digunakan karena mengalami 2 permasalahan. Satu, peneliti yang memiliki sampel yang baik, populasinya nyebar. Misalkan contohnya adalah di tingkat kelurahan, ya kan nggak jelas tuh. Kalau rumah sakit kan jelas. Biaya yang tinggi untuk menyusun kerangka sampling, menjaga setiap elemen sampel, iya, satu kelurahan kan banyak. Syaratnya populasi dibagi ke dalam mini populasi. Jadi kita buat klaster dulu tuh. Oh, ini klaster ini klaster ini, baru kita random. Kira-kira klaster mana yang dapat ya? Nah, dalam klaster itu kita random lagi. Ya, gitulah. Ada namanya multi-stage sampling, penarikan sampel secara bertahap. Hampir sama dengan klaster dengan tahap lebih dari 1 kali. Misal tuh ini ya, multi-stage ini lebih besar lagi tuh. Kalau udah provinsi, nasional dan lain. Nah, ada area sampling juga. Penarikan sampel wilayah. Nah, kira-kira dari wilayah ini, kira-kira di random wilayah mana yang dapat. Tapi ingat, wilayah tersebut harus memiliki kasus yang sama. Nah, sekarang ada yang namanya non-probability, artinya tidak di random.
Ya, tidak di random, artinya kita pilih aja. Nah, ada yang namanya purposive sampling, secara sengaja. Tapi nggak sengaja kita pilih-pilihin secara brutal, enggak. Tapi kita pilih sesuai dengan kriterianya. Ya, kayaknya ini pasien ini sesuai ini dengan inklusi saya ambil. Kayaknya ini pasien sesuai ini ambil. Gitu, disebut dengan purposive sampling. Ada namanya kuota sampling, penarikan sampel jatah. Cara ini mirip dengan stratified sampling, dengan membagi populasi ke dalam sub-subpopulasi. Penarikan sampel jatah atau kuota dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata. Misalkan dijatahin ya, kelas 4 sekian ya, kelas 5 sekian ya, gitu. Itu kuota sampling. Nah, ini snowball sampling, sampel bola salju yang kecil-kecil jadi gede kayak tadi yang kayak LGBT tadi. Ada namanya sequential sampling. Mereka sampling mulai dengan pengambilan sampel dan yang kecil, kemudian data dianalisis, jika hasilnya masih dilakukan, ambil lagi, gitu. Masih ragu lagi, ambil lagi. Nah, itu sequential sampling. Ada namanya accidental, kebetulan aja. Ya, yang datang cocok jadiin sampel. Yang datang cocok kita tungguin aja, itu accidental. Ya, secara kebetulan aja. Ternyata kebetulan datang cocok pasiennya ambil, gitu. Accidental sampling. Sampai jumlah sampelnya terpenuhi, misalkan jumlah sampelnya 20. Ya udah gunakan apa? Accidental sampling. Ya udah sampai 20 selesai, udah. Beberapa kesalahan dalam pemilihan sampel. 1, ya. Peneliti tidak menentukan populasi tersedia dan populasi target tidak menunjukkan kesamaan atau keduanya. Jadi penelitinya nggak ngerti populasi itu apa, tidak mengetahui jumlahnya, terutama kalau misalkan emang responnya tersebut nggak ada populasinya, sudah berarti pakai rumus sampel yang tadi ya. Peneliti menggunakan sampel yang terlalu kecil, akhirnya datanya nggak signifikan. Peneliti tidak menggunakan sampling bertingkat pada penelitian yang memerlukan jumlah subjek subkelompok yang mewadai. Contohnya penelitian pada kelas 4, SD, 5 SD, 6 SD. Nggak pakai teknik bertingkat. Bila menggunakan subjek sukarelawan, peneliti tidak memberikan keterangan yang cukup tentang perbedaan dengan non-sukarelawan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan dalamnya, gitu ya. Jadi, kalau bahasa mudanya antara kelompok kontrol dan intervensi nggak jelas lah. Ini mana yang kelompok intervensi, mana yang kelompok kontrol nggak jelas. Peneliti mengubah teknik samplingnya untuk memenuhi tuntutan sekolah agar mau bekerja sama. Ya, mengubah seenaknya untuk memenuhi sampel, nggak boleh. Kalau sudah disetujui teknik samplingnya ini, udah itu aja. Tidak memberi alasan dalam memilih ukuran sampel. Kenapa? Alasannya, misalkan harus 10, Pak, saya nggak bisa, Pak, saya harus 10 sampelnya. Kenapa 10? Ya, kalau lebih dari 10 saya nggak bisa, Pak, susah ngambil itunya, ngambil sampelnya, kena dikit, nggak bisa itu. Memilih sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya, pastinya TB yang diambilnya stroke, kan nggak jelas. Peneliti memilih kelompok eksperimen yang kontrol di populasi yang berbeda, salah. Populasinya harus sama. Kelompok intervensi, populasi yang populasi TB, kelompok kontrol, populasi yang misalkan kita penelitiannya pasien TB. Ya. Saya kira itu untuk pengambilan teknik populasi dan sampel. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya berarti sudah paham. Kalau nggak ada kita lanjut dengan instrumen. Oke, sekarang kita masuk ke instrumen. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai populasi, sekarang masuk ke instrumen. Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk kegiatan pengumpulan. Instrumen itu alat. Instrumen yang baik itu harus apa? Harus valid, harus reliable, sensitif, objektif, dan visibilitasnya baik. Kalau contoh apa sih instrumen yang baik itu? Alat timbang berat badan. Mau siapapun yang ditimbang, mau orangnya obes, kayak mau yang kurus, kayak mau apa, angkanya akan selalu sama menunjukkan data sesungguhnya. Mau nimbangnya di Lenteng Agung, mau nimbangnya di Stikim di UIMA, mau nimbangnya di rumah sakit mana, mau nimbangnya di Indonesia mau di Thailand, mau di Malaysia, dimanapun negaranya, ketika kita bawa timbangan yang sama, nilainya sama, itu reliable artinya. Kalau valid gimana? Siapapun yang ditimbang, berat badannya kayak gimana pun, dia akan menunjukkan angka sesungguhnya data tersebut yang ditimbang itu. Nah, itu valid, Bapak Ibu. Itu syarat penting itu, valid dan reliable. Kalau nggak valid, Bapak Ibu siap-siap
mengulang sidang. Misalkan ada yang nguji itu. Misalkan saya bertanya gini. Bu, hasil penelitiannya Bu bagus banget dan alhamdulillah ini nilainya signifikan, ya. Ibu juga menjelaskan pembahasannya udah bagus banget, teori terkaitnya oke, asumsinya oke. Pertanyaan saya gampang, Bu. Kuesioner Ibu udah uji valid dan reliable belum? Belum, Pak. Ya udah Ibu ngulang penelitiannya. Padahal hasilnya bagus tuh. Asumsi-asumsinya oke, penelitian terkaitnya lengkap banget. Ternyata ditanya, Ibu udah uji valid belum? Karena misalkan ini bukan kuesioner baku ya, ini adalah kuesioner buatan mahasiswa sendiri. Belum, Pak. Lah, tahu ini valid gimana, Bu? Tahu ini sahih gimana? Tahu ini reliable gimana? Ya udah, solusinya adalah Ibu harus penelitian ulang. Atau Ibu minimal uji validitas dulu, terlambat. Kalau ternyata ada yang nggak valid, mohon maaf. Berarti Ibu harus mengolah data ulang. Paham ya Pak Ibu? Ya pentingnya validitas dan reliabilitas. Jadi jangan diabaikan. Hal yang diperlukan dalam menentukan teknik pengumpulan data tidak ada yang mudah. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Sebaiknya melakukan pelatihan kepada wawancara. Gitulah. Jenis-jenisnya ada tadi lah saya udah jelaskan ya tadi ya, ada kuesioner, wawancara, lembar observasi ya, ada checklist dan lain-lain. Ya, instrumen dan metode. Instrumen untuk mendetes adalah tes, instrumen untuk angket adalah kuesioner, gitulah. Ini saya udah jelasin lah tadi. Nah, bagaimana kita menyusun kuesioner? Pertama kita lihat variabelnya dulu. Apa namanya? Bisa diukur nggak variabelnya? Ya, kalau variabelnya nanti warna rambut nggak bisa diukur, warna kulit nggak bisa diukur. Kalau variabelnya ternyata misalkan kualitas hidup bisa, kepatuhan bisa. Lihat teorinya, konsepnya gimana, dari siapa aja teorinya. Lihat konstruknya, susun sendiri kalimat atau pernyataannya. Kemudian, bagaimana definisi konseptualnya? Minta tolong dong. Ini KTP apa? KTP-nya apa? Apaan? KTP yang saya bisa bulan dulu. Dengerin saya kuliah atau enggak? Wah, ini curiga nih saya dengar. Kayaknya kencengan musiknya daripada suara saya. Ya mudah-mudahan masuk nih. Ya. Adanya definisi konseptual, artinya sama persis dengan rumusan konstruknya. Ada namanya definisi operation. Jadi definisi konseptual itu definisi secara teori lah gitulah ya. Misalkan teori fungsi kognitif adalah apa? Nah, secara teori ini. Nah, itu definisi konseptual. Nah, definisi operasional adalah definisi konseptual tapi lebih ke arah konkret, ke arah responden kita. Misal ya, usia itu kan definisi konseptualnya itu kan misalkan dimulainya kehidupan seorang dari mulai dia lahir sampai dia pada saat ini misalkan contoh ya. Nah, tapi kalau definisi operasionalnya adalah misalkan ini contoh aja. Usia itu adalah perhitungan dari awal mulai dia lahir sampai saat ini pada responden dengan pasien TB. Jadi ada bahasa itunya. Jadi ada bahasa responden kitanya gitu ya. Kemudian ada penetapan instrumen. Kalau udah jelas definisi operasionalnya, misal definisi operasionalnya adalah definisi operasional dari fungsi kognitif. Apa kuesionernya? Ada enggak? Apakah ada lembar observasi yang? Nah, saran saya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penelitian, cek ada enggak kuesioner bakunya. Kalau ada, bersyukur karena Bapak Ibu nggak usah uji valid, ya. Kalau nggak ada, Ibu harus bersabar bikin kuesioner dan uji valid, gitu. Kemudian buat kisi-kisi instrumen, ya, buat kisi-kisi. Kalau misalkan yang A jawabannya apa, yang B jawabannya apa, gitu. Seharusnya ya. Terus penulisan butir instrumen membuat pernyataan atau pertanyaan. Uji coba itu masuk ke dalam uji valid ya. Kemudian analisis, valid nggak? Kalau nggak valid, revisi. Kalau udah direvisi diapain? Diuji valid lagi, ya, ataupun ya diuji valid lagi lah. Kalau udah valid baru oke. Ya. Nah, ini contoh ada variabel teori A, B, C, D ya. Kemudian kita definisi konseptualnya kayak gimana.
Kita buat definisi operasionalnya, kita buat indikatornya, kita buat item atau butirnya, ya. Misalkan ada teori terkait fungsi kognitif menurut A, B, C, D. Nah, sekarang kita simpulin apa definisi konseptual dari fungsi kognitif menurut teori 4 itu. Sekarang fungsi kognitif itu kita operasionalkan ya dengan kebutuhan responden kita. Misalkan fungsi kognitif adalah fungsi yang dibutuhkan oleh seseorang dalam untuk mengingat, kemudian mempelajari sesuatu gitu ya. Pada pasien dengan stroke, misalkan penelitian kita terkait stroke gitu ya. Kalau penelitian terkait TB berarti pada pasien dengan TB. Nah, operasional itu lebih ke arah gitu ya. Paham ya? Terus kita buat indikator fungsi kognitif itu, indikatornya apa aja nih yang diukur. Nah, baru kita buat item. Nah, itu kalau buat sendiri ya. Oke. Kemudian, ini lebih contoh. Ada motivasi berprestasi menurut Maslow, Murray gitu ya. Nah, ini adalah konstruknya atau konseptualnya. Motivasi adalah gitu ya. Nah, ini kita buat ke dalam definisi operasionalnya, berusaha untuk unggul dalam kelompoknya, menyelesaikan tugas, kemudian buat ini indikator nih. Ini indikator, kemudian nanti buat pernyataan. Ini ada yang kurang satu, yaitu definisi operasional. Ini konstruk, ini indikator, ini harusnya di atasnya ada operasional. Syarat-syaratnya pada intinya inilah, harus akurasi, harus presisi, harus peka ya. Atau gampangnya itu ya validitas reliabilitasnya teruji. Udah gitu doang, sudah cukup. Ya. Validitas itu akurasi, reliabilitas itu presisi. Bisa juga dibilang kayak gitu, sama. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat instrumen penelitian? Ya, pertama adalah dimulai dari tujuannya dulu. Pak, tujuan penelitian saya ini adalah mencari gambaran demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan. Di kuesioner Ibu harus ada berarti. Jadi jangan sampai tujuannya apa, kuesionernya nggak ada. Pak, saya itu nyari usia, jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pekerjaan. Ternyata di kuesionernya hanya ada nama, alamat. Wow, wassalam ya. Nah, itu maksudnya. Tujuan penelitiannya dulu. Ingin melihat gambaran apa, pengaruh apa. Nah, berarti harus ada pertanyaannya kan untuk menjawab tujuan. Formasi pertanyaan untuk menjawab variabel penelitian, setiap pertanyaan hanya mengukur satu hal pada suatu saat. Jadi jangan satu hal ditanya oleh dua pertanyaan. Itu terlalu berlebih-lebihan ya. Hindari pertanyaan yang mengarahkan. Jadi jangan mengarahkan. Jadi pertanyaan yang ini aja udah, pertanyaan yang pasien itu bebas mau menjawab apa aja gitulah ya sifatnya. Pertanyaan sensitif diformulasi in specially acceptable way. Jadi pertanyaan yang mudah diterima oleh orang lain, oleh orang banyak. Gitu. Jadi susah-susah. Jangan buat pertanyaan yang khusus untuk kalangan-kalangan intelektual tertentu ya. Jangan. Misalkan kita lagi S2, responden kita S1, jangan buat pertanyaan yang kayaknya ini pertanyaan yang bisa jawab S2, jangan. Ya, jadi buat yang biasa-biasa aja gitu pertanyaan itu. Orang juga ngerti gitu. Bahkan orang awam juga paham lah mau maksud pertanyaannya. Hindari penggunaan kata-kata yang sulit. Contoh, bagaimana status Bapak? Kan nggak jelas. Status apa maksudnya? Hindari pertanyaan menduga arti. Apakah Bapak senang ke mantri atau ke puskesmas? Apa ini maksudnya? Nggak jelas ya. Hindari pertanyaan mengenai sugesti. Apakah Ibu setuju bila anak Ibu setuju? Nah, kan ada kata setuju. Jadi kita seolah-olah mengarahkan, mensugestikan. Ya, Ibu, apakah Ibu setuju bila anak Ibu harus diimunisasi? Gitu ya. Gitu ya. Bilang aja gini, bagaimana pendapat Ibu terkait imunisasi? Nanti kasih jawaban setuju, tidak setuju. Jadi jangan langsung mengarahkan setuju atau enggak. Hindari pertanyaan presumasi, merek susu bubuk apa yang diberikan kepada bayi Ibu? Ya ngapain gitu? Kita kan nggak meneliti merek gitu. Ya. Contoh pertanyaan dengan jawaban ganda. Dari mana Anda pertama kali mendengar tentang flu H1N1? Terus ada lagi pertanyaan, dari mana Anda mendengar tentang flu H1N1? Nah kan nggak jelas gitu. Ini yang satu udah ditanya, ini cuma jenisnya doang yang beda. Ada 1-3 ini, nah ini ganda ini. Ya, natural conversation, simple, everyday language, just friendly. Jadi bahasa yang alami aja, simple, bahasa sehari-hari. Ya,
ya responden juga paham, mudah dimengerti. Jadi jangan pakai bahasa intelektual yang kesulitan. Makanya sesuaikan dengan responden kita tuh siapa yang mau jawab. Nah, gitu ya. Oke. Kadang-kadang diperlukan pertanyaan penapis. Berapa orang anak ibu? Siapa saja namanya? Gitu ya. Tapi kalau terlalu umum ya jangan juga lah. Tergantung kita tujuannya apa dulu deh ya. Tampilan fisik pertanyaan sebaiknya sudah dilengkapi dengan kode atau kotak kode. Kode harus konsisten. Nah, ini pokoknya pakai kode ya. Jadi kuesioner itu ada kode. Tentukan apa pertanyaan harus dibaca seperti yang tertulis atau boleh diinterpretasikan pewawancara. Jika harus dibacakan, gunakan bahasa sehari-hari. Karena ada beberapa kuesioner yang kita juga bacain gitu ya. Jika responden yang baca. Setiap pertanyaan harus terpisah, jawaban harus berada di tepat di bawah atau samping pertanyaan. Jangan jauh-jauh. Pertanyaan di mana, jawaban di mana. Bingung orang. Petunjuk pewawancara harus terpisah di pertanyaan, ya. Petunjuk penulisan, petunjuk pengisian, jangan digabungin, jangan pertanyaan. Di atas aja dulu selesaiin, baru di bawahnya pertanyaan semua. Jangan digabung-gabung. Petunjuk, pertanyaan, petunjuk lagi, nah itu bingung. Ya, nah ini baca aja lah ya. Ini bisa dibaca lah. Model skala pengukuran ini ada continue ya, jawabannya setuju saat ini ST itu apa sih? Setuju, sangat tidak setuju gitu kali ya. Setuju, sangat tidak setuju mungkin seperti. Nah, ini jawaban respon. Atau boleh juga pakai skala Likert ya. Sangat cocok, cocok, B itu apa? Biasa, tidak cocok, sangat tidak cocok. Ya, itu Likert juga sih sama. Sama lah. Likert itu namanya Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5 atau boleh juga dibuat kayak gini-gini boleh. Tapi nggak usah lah pakai lope-lope, ngapain? Pakai aja 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 gitu aja. Oke. Ya. Kayak ini silakan baca nih, tinggal baca-baca doang nih, nggak perlu penjelasan ini lah. Nah, ini sekarang masuk ke dalam uji valid dan reliable ya. Kondisi uji coba harus menjamin diperolehnya data yang benar, keadaan sebenarnya. Uji valid itu ada face validity, artinya koreksi dari ahli. Contoh, ada ahli itu salah satunya juga bisa dosen ya, tapi dosen yang expert, misalkan guru besar, ya, kayak profesor, boleh. Prof, saya punya instrumen ini, menurut Prof gimana? Oh, oke, ACC nih. Nah, berarti udah namanya face valid. Itu valid, udah valid itu. Boleh nggak masalah. Ya. Atau kalau mau gampang, nggak usah temuin profesor. Kalau profesor kan kita harus uploadin, ya kan? Kita harus kasih snack, kita harus kasih buah-buahan, parcel, gitu kan? Udahlah uji aja pakai SPSS. Gitu. Atau pakai aplikasi yang lain. Ada uji reliable. Nah, kalau reliable nggak bisa pakai face validity, harus di harus di apa namanya? Harus di aplikasi ya. Lihat Cronbach alpha-nya. Gitu. Saya kira itu untuk instrumen. Baik, ada pertanyaan dulu. Sampai sini. Nggak ada? Berarti sudah paham ya, Pak Ibu ya? Pak, boleh tanya, Pak? Ya, Bu Nafi. Berarti kalau kita mau buat questionnaire itu, kita cari dulu aja ya, Pak, ada apa enggak yang udah divalidasi? Betul. Jadi intinya, Ibu cari dulu ada kuesioner bakunya enggak? Nah, Pak, saya ingin penelitian terkait kepatuhan terhadap apa ya? Misalkan pengaruh atau hubungan kepatuhan terhadap kualitas hidup.
Berarti Ibu kan ada 2 variabel tuh, ada kepatuhan, ada nggak kuesioner kepatuhan? Ada, bakunya apa misalkan. Nah, Ibu cari dulu kuesioner bakunya, ada nggak kepatuhan kuesioner bakunya? Sebelum Ibu buat kuesioner sendiri ya, kalau misalnya nggak ada, ya sudah berarti pilihan lainnya adalah buat sendiri. Gitu. Kalau ada mah jangan buat sendiri, ngapain capek-capek, kita pakai aja yang baku. Kita kalau kuesioner baku itu kelebihannya nggak usah uji valid, nggak usah uji reliable, kita nggak usah bikin lagi, gitu ya. Berarti kalau kita ngambil kuesioner yang udah baku, nanti pada saat penulisan itu ada di daftar pustaka gitu ya Pak? Nanti masukin gitu? Betul. Jadi nanti di daftar pustakanya itu siapa orang yang pernah meneliti dengan kuesioner yang sama. Oh ada. Nah, berapa selain itu berapa nilai uji valid dan reliable pada kuesioner tersebut. Nah, Ibu harus cantumin juga di daftar pustaka. Menurut penelitian Agus 2021 yang telah melakukan uji valid dan reliable, misalkan kuesioner MMSE di Indonesia mengatakan bahwa nilai validitas sekian, nilai reliabilitasnya sekian. Nah, itu baru. Jadi Ibu meskipun Ibu itu pakai kuesioner baku dan itu adalah kuesioner baku benar, maka Ibu harus membuktikan dengan nilai validitas dan reliabilitas kuesioner tersebut. Dapat dari mana? Dapat dari artikel yang sudah melakukan uji sebelumnya. Jadi dari penelitian orang. Jadi Ibu cari jurnalnya. Ibu cari jurnal, cari nilai validitas dan reliabilitas, misalkan MMSE, kuesioner yang ini cari misalkan ya. Gitu. Wajib. Kalau nggak dapat berarti Ibu akan dipertanyakan. Oke lah, kita terima itu baku. Tapi mana buktinya? Kan gitu nanti pada saat ujian. Ibu harus cari jurnal yang mengatakan itu baku. Itulah mudahnya gitu deh. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Pak Arif Sumarta. Gimana Pak Arif Sumarta? Ada pertanyaan nggak Pak Arif? Mana nih Pak Arif? Pak Yogi, ada pertanyaan Pak Yogi? Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Ya, Pak. izin Pak bertanya Pak. Kalau kita untuk mencari kuesioner tersebut yang tadi yang barusan diobrolin itu Pak, itu apakah ada di jurnal-jurnal atau kita nyarinya di mana Pak ya untuk yang kuesioner yang sudah baku gitu Pak? Iya, Bapak bisa cari di Google Scholar itu. Di Google Scholar bisa cari. Banyak itu. Oh, di Banyak, Google Bang. Scholar juga ada Pak ya? Ada, tinggal download doang. Ada. Tergantung kuesionernya ya, kuesionernya nanti mudah didapat atau enggak. Kalau misalkan kuesionernya itu kayak MMSI itu udah kayak apaan tahu ya, udah banyak banget, tinggal download doang. Tergantung nanti kuesioner bakunya ada, kuesioner bakunya cuman kadang-kadang kita harus ekstra effortnya nyarinya gitu. Kadang kita harus cari dulu, tapi pada intinya bisa di-download dan ada gitu dah. Pada intinya gitulah. Di Google Scholar biasanya. Di Google Scholar Pak ya. Biasanya. Dan apakah itu sudah terjamin real kok Pak yang sudah terjamin validnya atau bagaimana Pak ya? Kalau di Google. Oke, saya kasih tahu stepnya ya. Pertama, Bapak Ibu kalau mau cari kuesioner baku, cari dulu kuesioner baku itu, tulis aja misalkan kata kunci kuesioner di Google aja dulu. Misalkan di Google ketik kuesioner baku, misalkan kepatuhan ya. Atau misalkan yang gampang kuesioner baku fungsi kognitif misalkan, karena saya lagi penelitian itu. Kuesioner baku fungsi kognitif. Oh, ternyata ada nama kuesionernya. Biasanya Pak, kalau kuesioner baku itu punya nama. Contoh MMSE, Mental State of Examination. Nah, ada nih namanya MMSE. Sekarang Bapak Ibu buka Google Scholar, tulis download MMSE gitu ya. Ataupun di Google biasa juga boleh sih download MMSE ya. Jadi masih di Google juga boleh lah. Jadi nanti cari dulu variabel baku dari variabel baku. Kuesioner baku misalkan fungsi kognitif. Nah, dapat nih ada MMSE nih. Nah, sekarang Bapak Ibu tulis download MMSE versi bahasa Indonesia kalau bisa ya.
Nah, setelah di-download, tinggal PR kita cuma satu, nyari validitas dan reliabilitas. Tulis aja masuk ke Google Scholar, tulis kata kunci validity and reliability MMSE Indonesian version kalau bisa ya. Nah, kalau sudah ketemu, mantap itu. Mantap. Itulah bukti bahwa question tersebut baku dan valid. Nah, udah selesai sampai gitu doang sih. Tapi intinya gini, jangan juga kita memaksakan penelitian kita itu berdasarkan kuesioner. Pak, saya penelitiannya sih pengennya ini, tapi kuesioner bakunya nggak ada. Wah, itu totalnya salahnya banyak. Keliru banget. Jangan memaksakan berdasarkan. Padahal kan buat kuesioner sendiri aja gampang kok. Buat kuesioner sendiri, kemudian tinggal uji valid, reliable kan software udah menyediakan. Jadi jangan terpaku dengan baku, nggak harus. Cuman kalau baku ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau uji valid dan reliable kan nggak, kan nanti juga diarahin sama pembimbing, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi ada juga yang tersesat, teman saya sih, teman S2 saya, dia itu nyari judul penelitian berdasarkan kuesioner. Cari dulu kuesionernya ada nggak, baru dibuat judulnya. Wow, itu akhirnya dibongkar total sama pembimbing dan penguji. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Kita aja dulu variabel, sisanya baru kuesioner gitu. Itu ya Pak Mafatih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi? Izin Pak, referensi tahun terakhir berapa ya Pak? Idealnya itu 5 tahun, tapi masih bisa diterima 10 tahun terakhir. Idealnya 5 tahun terakhir, tapi masih bisa diterima 10 tahun terakhir. Kecuali teori-teori yang nggak keluar lagi ya. Boleh, nggak masalah. Ya, ada lagi? Pak, maaf mau nanya Pak. Oh, maaf, oke ya Pak ya. Untuk penelitian ini, untuk judul, referensi judul itu yang paling banyak dari jurnal atau buku Pak? Kira-kira presentasinya berapa Pak? Dari jurnal itu presentasinya 70%, buku 30%-an. Oh, siap-siap Pak. Itu juga berlaku untuk sampai selesai skripsinya ya Pak ya? Iyalah. Siap. Bahkan lebih bagus kalau 80% jurnal, 20% buku. Jadi nggak usah terlalu banyak buku lah. Makanya kan skripsi kita kan tipis sekarang kan, pedomannya tahu nggak? Pedomannya cuma 40 halaman doang gitu. 40 halaman, maksudnya bukan pedomannya ya. 40 halaman itu ya total kalau sama lampiran ya 70 halaman lah. Kalau dulu kan 200 halaman, enggak, sekarang lebih simpel. Lebih sedikit gitu. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Ya, kebetulan saya juga yang salah satu tim penyusun pedomannya. Ya, lanjut. Ada lagi? Pak, nanti pedomannya dibagiin nggak Pak? Yo iyalah, nanti tersesat dong nggak dikasih pedoman. Iya Pak. Iya. Isinya sama nggak sih Pak kayak yang dulu Pak pedomannya? Atau ada beberapa yang dikurangi? Beda. Yang lama itu yang mana nih? Tahun berapa? Karena ada yang baru. Pokoknya nanti ketika udah di YouTube pembimbingnya pasti ada dapat lah dari koordinator skripsinya. Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup ya, karena udah maghrib Bapak Ibu ya.